Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali insyaallah kajian rutin kita tafsir Quran surah yang ke-12 surah Yusuf ini di dalam ayat yang ke-24. Sebelumnya sudah dikisahkan bahwa ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam sudah berada di rumah sang raja, sudah berada di rumah Perdana Menteri, ketika itu beliau sedang bertugas, sedang berada di luar rumahnya, sedang berada di luar kerajaannya. Sehingga beliau ini dititipkan kepada istrinya yang bernama siapa istrinya? Ya, Sayyidatuna Zulaikha. Dititipkanlah agar diperlakukan dengan sebaik mungkin. Namun yang terjadi adalah istri dari beliau ini kemudian memiliki kecenderungan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan bahkan mengunci seluruh akses pintu masuk dan hendak untuk melakukan satu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Maka kemudian ketika beliau ini dirayu oleh istri dari Perdana Menteri, maka yang dikatakan beliau adalah qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana mathwaya. Beliau kemudian mengatakan, saya tidak mungkin mengkhianati orang yang telah memperlakukan saya dengan baik, yaitu suaminya itu, yang telah membebaskannya, yang telah membelinya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Maka tidak mungkin saya memperlakukan keluarganya dengan hal yang tidak sewajarnya. Maka saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, semoga saya dijauhkan dari godaan ini. Jadi ketika Nabi Yusuf pun digoda oleh istri dari Perdana Menteri ini, masih sempat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan. Nah, maka bagaimana ketika beliau ini sudah berdoa agar dijauhkan, diselamatkan dari rayuan istri sang raja ini, apa yang terjadi? Apakah beliau berhasil meloloskan diri? Ataukah beliau justru terjerumus dalam satu kemaksiatan? Inilah yang coba akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan diperhatikan pada ayat yang ke-24-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang 24 ya. Di walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara burhana rabbi dzalika linasif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi nanti ada mukhlasin, ada mukhlisin, itu berbeda maknanya. Karena itu saya bacakan dulu, silakan kemudian mengikuti ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء panjang sunya كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Wa laqad hammat bihi. Sungguh istri Perdana Menteri ini menginginkan suatu hal kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hamma itu keinginan untuk melakukan suatu hal. Di sini ditafsirkan yaqulullahu ta'ala. Ini menunjukkan pada hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala idza hamma 'abdi bihasanatin faktubuha lahu hasanah fa in 'amilaha faktubuha lahu bi 'ashri amsalha wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasanah fa innama tarakaha min jira'i fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa hadzal haditsu mukhrajun fi sahihain wa lahu alfadhun katsiratun hadza minha. Jadi jika ada seorang yang beriman kemudian ingin melakukan satu hal, maka jika hal yang ingin dikerjakan itu adalah kebaikan, kendati pun belum dikerjakan, itu sudah mendapatkan pahala. Misalkan kita mau sholat duha setelah ini, hanya berniat seperti ini untuk melakukan, maka ini sudah dicatat sebagai pahala. Sudah pahala ini. Lalu kemudian jika kita menunaikan apa yang telah kita niatkan tadi, kita lakukan apa yang telah kita niatkan, maka dicatat lahu bi asyri amsalha, dicatat 10 kebaikan. Jadi kalau belum dikerjakan itu sudah mendapatkan satu pahala. Ketika sudah direalisasikan maka mendapatkan 10 kebaikan sudah. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasanah. Dan begitu pula dengan kita misalkan ingin melakukan perbuatan yang menyimpang, ingin melakukan suatu misalkan kemaksiatan, namun belum sempat untuk mengerjakan, maka tetap dicatat sebagai satu kebaikan. Ya, orang yang telah memiliki niat untuk melakukan suatu hal keburukan, kemaksiatan, katakanlah misalkan ingin mencuri misal dan lain sebagainya, namun tidak sempat untuk melakukan, tidak jadi untuk melakukan hal yang demikian, maka dicatat sebagai satu kebaikan. Ya, sih mendapat pahala. Namun bagaimana ketika keinginan buruk tersebut kemudian sudah terrealisasikan, maka dicatat sebagai suatu dosa dan dianggap satu dosa sesuai dengan dosa yang dilakukan. Jadi kalau orang yang beriman melakukan satu dosa, maka catatan dosanya 1. Tapi ketika melakukan satu hal kebaikan, maka 10 kebaikan. Jadi indahnya Islam di situ juga. Orang jika melakukan satu kebaikan 10 kali lipat. Namun jika melakukan keburukan sama dengan keburukan yang dikerjakan. Nah, maka ketika di sini menggunakan harfu taukid juga, jadi sungguh Siti Zulaikha itu menginginkan hal yang buruk kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kalau di dalam tafsirnya itu disampaikan ingin melakukan perbuatan zina di situ. Wa hamma biha, dan begitu pula Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi beliau juga karena sudah dirayu dengan sedemikian rupa, muncullah sifat manusiawinya. Manusia kan semuanya punya nafsu kan, punya keinginan, punya kecenderungan. Maka ketika beliau ini dirayu oleh istri dari Perdana Menteri, muncullah kemudian hasrat untuk menyalurkan seksualnya. Namun apa yang terjadi? Ketika dua-duanya sudah sama-sama menginginkan suatu kemaksiatan, laula arra'a burhana rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan Yusuf itu tidak melihat salah satu tanda kebesaranku, maka ia pasti akan terjerumus melakukan suatu kemaksiatan. Jadi ketika beliau berdua ini sudah ingin mengeksekusi kemaksiatan yang dimaksudkan, maka Allah tampakkan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu
wa ta'ala yang disebut dengan burhan. Apa salah satu burhan? Di sini ulama berbeda pendapat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan bahwa beliau ra'a surat abihi Yaqub alaihi salam adun ala usbu'ihi bifamihi. Beliau itu melihat sosok ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi beliau itu ketika ingin melakukan suatu keburukan, kemaksiatan, karena digoda tadi, maka seketika itu juga nampaklah sosok dari ayahnya. Baru ketika nampak sosok ayahnya, dipukullah seakan-akan oleh ayahnya itu dadanya kemudian dipukul, dan keluarlah seluruh nafsu-nafsu keburukan itu dari seluruh jari jemarinya. Jadi keinginan untuk menyalurkan seksualnya tadi itu keluar ketika melihat burhan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan salah satu tanda dari kenabian Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya kan bukan nabi, ya kan? Sebelumnya bukan nabi. Nah, inilah kemudian ingin mencontohkan kepada kita bahwa orang yang ketika berada dalam situasi demikian, ayat ini tak hanya diperuntukkan kepada Nabi Yusuf dengan istri Perdana Menteri, namun kata Allah Subhanahu wa taala, hal yang serupa ini walaupun kondisinya berbeda, tokohnya berbeda, ini suatu saat akan terjadi. Bukankah sekarang banyak ada majikan dengan pembantunya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Ya kan, banyak kan? Namun mereka mengalami hal yang serupa enggak? Bermohon kepada Allah atau malah langsung dieksekusi saja? Wah, ini mubazir kayaknya ini. Maka kata para ulama, Al-Quran itu memang miniatur kehidupan. Jadi seluruh problem yang ada, seluruh hal yang terjadi sekarang, itu contohnya sudah ada di masa yang lalu sudah ada. Dan marilah kita mengambil ibrah atau pelajaran sehingga kita terselamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kemudian yang kedua, ketika Nabi Yusuf digoda oleh beliau tadi, maka beliau kemudian melihat ke atap. Kemudian ketika melihat ke atap, muncullah ayat wala taqrabuz zina. Jangan pernah sekali-kali untuk mendekati zina. Jadi banyak ternyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah tampakkan di situ yang disebut dengan burhan. Kalau kita yang nampak apa? Sudah dalam situasi seperti ini berdua dengan perempuan, bukan nampak apa-apa, gelap sudah. Kalau bukan Nabi, mustahil lah kemudian, atau bukan mustahil ya. Kalaulah bukan Nabi, ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram seperti itu, di kamar berdua, kemudian dikejar pula dan dirayu, itu jarang orang yang selamat itu. Mesti kebanyakan orang terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, maka bagaimana kita mampu untuk menyelamatkan diri, dan yang menyelamatkan semua itu adalah tidak lain dari keimanan. Kalau orang itu tidak iman, itu kemungkinan besar tidak akan bisa mengelak dari kemaksiatan seperti ini, apalagi lawan jenis. Nah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam ini dari anisui, dari suatu keburukan. Apa bentuk keburukannya di sini? Yaitu melakukan zina tadi. Jadi kalaulah tidak dipalingkan, maka kemungkinan besar akan melakukan hal yang demikian. Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ada fahsya, ada mungkar. Jadi sumber keburukan itu hanya dua, ada fahsya, ada mungkar. Quran surah yang ke-29 itu Al-Ankabut ayat yang ke-45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu suatu keburukan yang timbul dari nafsu. Misalkan seperti ini, seksual. Ada misalkan pornografi. Kemudian ada hal-hal yang timbul dari syahwat. Ingin melakukan suatu hal yang tidak diinginkan, itu namanya fahsya. Begitu pula hal yang dialami oleh Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha ini. Ini kan fahsya karena timbulnya dari syahwat sebagai sifat manusiawinya. Maka Allah palingkan beliau ini dari melakukan suatu kemaksiatan. Inilah salah satu tanda bahwa beliau itu diangkat sebagai seorang
Nabi ma'sumun minal ma'siyah madmunun bil jannah. Dipelihara, dijaga dari melakukan kemaksiatan dan dijamin masuk surga. Atau ada di antara kalian yang sudah dijamin masuk surga? Belum ada. Jadi yang ada jaminan langsung. Kalau bahasa kita itu apa ya? Ada garansi. Garansi untuk masuk surga para nabi dan rasul. Sahabat juga demikian. Tapi umat-umat seperti kita ini tidak ada janji. Tidak. Jadi jangan kepedean, terbebas dari kemaksiatan, jangan. Nah, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh Nabi Yusuf alaihissalam itu merupakan bagian dari hamba-hamba yang terpilih. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis itu orang yang berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau disebut dengan mukhlas, orang itu sudah terbentengi. Jadi ketika ada hal-hal keburukan yang ingin menimpa beliau, ada misalkan disogok misalkan, ada misalkan dirayu, kalau sudah sampai pada derajat mukhlas, maka itu ada benteng dalam dirinya. Sehingga hal-hal keburukan itu tidak mampu untuk menembus dan melakukan suatu kemaksiatan. Karena sudah ada bentengnya, sudah ada pertahanannya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Maka ketika beliau ini sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian beliau bersikeras untuk menyelamatkan diri dari godaan Sayyidatuna Zulaikha. Kalau kalian kira-kira gimana? Selamat atau gimana? Nah, jadi begitulah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita bahwa keburukan itu pasti ada. Dan nafsu itu merupakan sifat yang manusiawi. Makanya dalam Al-Quran itu nafsu dibagi menjadi 3 bagian. Ada nafsu ammarah bisu. Misalkan Quran surah yang ke-12 ini, di ayat yang ke-53 nantinya, di surah Yusuf ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Ada nafsu ammarah. Nafsu yang senantiasa mengajak pada keburukan. Jadi kalau kalian di pondok misalkan, seakan-akan ada bisikan di situ, ayolah melanggar, merokok lah misalkan, atau ke tebing lah, maka itu merupakan salah satu nafsu ammarah bisu. Jadi kalau ada bisikan yang senantiasa mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, pelanggaran, itu namanya nafsu ammarah bisu. Ada yang kedua di Quran surah yang ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya, ayat surah Al-Fajr ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada nafsu yang kedua, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini antonim dari nafsu ammarah bisu. Kalau ammarah bisu tadi mengajak kepada keburukan, kalau mutmainnah mengajak pada kebaikan. Maka kalau dengar azan, kemudian ayo segera bergegas, akan ada bisikan dalam jiwa kita, maka itu nafsu mutmainnah. Sampai misalkan jam belajar sekolah, jam masuk sekolah jam 7 atau jam 8, langsung pergi. Seluruh bisikan kebaikan, keinginan kebaikan, itu namanya nafsu mutmainnah. Ada juga di dalam Quran surah 75, surah Al-Qiyamah, nafsu yang pertengahan. Jadi kadang baik, kadang buruk. Ini kondisional kalau nafsu ini. Itulah yang disebut dengan nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah itu nafsu yang berada di tengah-tengah. Dia tidak terlalu ke nafsu ammarah atau tidak ekstrim ke kiri, nafsu ke misalkan nafsu mutmainnah. Jadi dia berada pertengahan, kadang baik, kadang juga buruk. Dari ketiga nafsu ini, maka yang paling baik tentunya adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang sudah mampu mencapai pada nafsu yang tenang, karena senantiasa mendekatkan diri dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dan dipalingkan dari segala macam kemaksiatan, keburukan, sehingga kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Baik,
itu yang bisa disampaikan untuk kajian singkat kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi